Ketika kalender bergerak menuju akhir tahun, biasanya hanya ada beberapa film yang berhasil mencuri perhatian publik dan bertahan dalam pembicaraan selama berminggu-minggu. Tahun 2025 ternyata punya kejutan besar. Lewat sebuah film yang judulnya saja sudah cukup provokatif dan membuat orang penasaran, agak lain, Menyala Pantiku, film ini tidak hanya membawa kembali 4 komika yang sebelumnya sukses dengan film agak lain, tetapi juga menghadirkan konsep baru yang begitu segar, lebih dinamis, dan terasa berbeda dari film-film komedi Indonesia pada umumnya. Momen penayangannya yang terjadi di penghujung tahun justru membuat film ini semakin memancar, seakan menjadi puncak hiburan yang sudah lama ditanggu-tanggu oleh publik. Sejak hari pertama tayang, film ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bukan sekadar film komedi biasa. Angka penontonnya langsung melesat hingga ratusan ribu hanya dalam 1 hari. Bahkan dalam 3 hari, jumlah itu melewati angka 1 juta, sebuah pencapaian yang jarang terjadi. Apalagi di era di mana penonton semakin selektif dalam memilih film. Fakta bahwa Menyala Pantiku mampu menembus angka 1 juta penonton dalam hitungan hari membuktikan 2 hal. Pertama, antusiasme publik terhadap film Indonesia, terutama yang bergenre komedi, masih sangat besar. Dan kedua, film ini punya daya tarik tersendiri yang membuat orang rela datang ke bioskop tanpa menunda. Banyak film besar membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencapai angka itu. Tetapi film ini melakukannya hanya dalam beberapa hari saja, menunjukkan bahwa ia sudah menang dari sisi momentum. Keberhasilan tersebut tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ekspektasi besar yang sudah dibangun sejak film agak lain pertama kali meledak di pasaran. Namun menariknya, momentum itu tidak terbuang sia-sia. Justru, film ini menawarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Alih-alih mengulang formula horor komedi yang menjadi ciri khas film pertamanya, Menyala Pantiku memutuskan untuk mengambil jalur baru, yakni pendekatan komedi investigasi yang memberikan nafas segar pada dunia film komedi Indonesia. Perpaduan antara unsur detektif, misteri ringan, dan aksi lucu membuat film ini terasa seperti paket hiburan lengkap yang jarang ditemui di film lokal. Keempat tokoh utama Bin Dion, Boris Bokir, Indra Jegal, dan Oki rengga muncul dengan karakter yang lebih matang, tetapi tetap mempertahankan identitas humor yang membuat mereka disukai di film sebelumnya. Chemistry mereka bukan sekadar chemistry komika biasa. Mereka tampil seperti sebuah tim yang battle-battle menyatu dalam cerita. Ketika mereka terlibat dalam kasus investigasi absurd di sebuah panti jompo, penonton tak hanya mendapatkan komedi slapstick atau komedi verbal, tetapi juga interaksi karakter yang terasa natural dan menyenangkan. Dari sinilah film ini mencuri perhatian. Ia tidak mengandalkan komedi murahan, melainkan menghadirkan humor yang dibangun dari situasi dan dialog yang rapi. Panti jompo sebagai latar utama merupakan pilihan yang unik. Tidak banyak film Indonesia, apalagi komedi, yang menggunakan setting seperti itu. Dan Menyala Pantiku berhasil memanfaatkan ruang tersebut untuk menciptakan adegan-adegan yang tidak terduga. Mulai dari interaksi dengan para lansia yang punya tingkah laku tak kalah lucu, sampai suasana misterius yang muncul dari sebuah kasus pembunuhan yang harus mereka pecahkan. Film ini menempatkan karakternya pada posisi yang tidak lazim, namun sangat efektif untuk membangkitkan tawa. Setting seperti itu membuat penonton merasakan atmosfer baru yang belum banyak dieksplorasi oleh film lain. Jika film pertama mereka mengandalkan jump scare dan komedi situasional yang terjadi di lingkungan angker, film Menyala Pantiku justru berfokus pada teka-teki, kesalahpahaman yang diperbesar, hingga adegan-adegan penyamaran yang membuat penonton ngakak. Banyak kejadian yang tampak sederhana, tetapi berhasil dieksekusi dengan timing komedik yang sangat tepat. Ada bagian ketika karakter-karakter utamanya harus bersikap profesional sebagai detektif gadungan, padahal mereka sendiri kebingungan dengan kasus yang mereka hadapi. Kebingungan inilah yang kemudian berubah menjadi rangkaian adegan komedi yang bertubi-tubi, seolah penonton tidak diberi kesempatan terlalu lama untuk berhenti tertawa. Popularitas film ini juga terbantu oleh kualitas produksi yang meningkat signifikan. Tata kamera, setting panti jompo, hingga adegan aksi ringan semuanya dikelola dengan rapi. Tidak ada kesan bahwa ini adalah film komedi yang dibuat seadanya. Justru film ini tampak sangat memperhatikan detail, mulai dari kostum karakter, ekspresi para pemain pendukung, hingga elemen kecil yang tersebar dalam adegan untuk memperkuat kualitas komedi situasional. Ini membuat film ini bukan sekadar tontonan lucu, tetapi juga tontonan yang rapi dan memuaskan secara visual. Selain itu, pemilihan waktu rilis pada akhir November menjadi keputusan strategis yang sangat menguntungkan. Di periode itu, banyak orang mulai memasuki masa liburan, atau setidaknya fase menjelang akhir tahun yang cenderung lebih santai. Bioskop pada periode tersebut biasanya ramai oleh keluarga,
anak muda, hingga sekumpulan teman yang ingin melepas stres setelah menjalani aktivitas padat sepanjang tahun. Menyala Pantiku hadir sebagai obat tawa yang tepat pada waktunya. Karena film ini tidak terlalu berat, mudah diikuti, dan menawarkan hiburan ringan yang menyegarkan. Banyak orang memutuskan untuk menontonnya dalam rombongan. Komedi memang paling nikmat ditonton beramai-ramai. Dan film ini memanfaatkan hal itu dengan sangat baik. Film ini juga memiliki nilai sentimental tertentu bagi penonton Indonesia yang sudah mengikuti perkembangan para komika Agak Laen sejak lama. Keberhasilan mereka di film pertama bukan hanya keberhasilan pribadi, tetapi juga simbol bahwa komedi Indonesia bisa maju tanpa harus terjebak pada formula lama. Di film Menyala Pantiku, mereka kembali menunjukkan kematangan tersebut. Mereka tampil lebih percaya diri, lebih berani bereksperimen, dan terlihat ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sukses sekali, tetapi mampu mempertahankan kualitas dalam film-film berikutnya. Hal ini membuat penonton merasa bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar film komedi. Mereka melihat evolusi dari kelompok komika favorit mereka. Di titik ini, tidak berlebihan jika banyak yang menyebut film ini sebagai salah satu kandidat kuat film terbaik akhir tahun 2025. Film ini tidak datang dengan ambisi menjadi karya seni yang rumit atau menggugah renungan mendalam. Sebaliknya, film ini datang dengan tujuan yang sangat jelas, memberikan hiburan terbaik yang bisa membuat penonton tertawa tanpa henti, dan tujuan tersebut berhasil dicapai dengan sangat maksimal. Komedi yang cerdas, eksekusi produksi yang rapi, konsep cerita yang segar, serta kemampuan film ini untuk menarik penonton dalam jumlah besar merupakan kombinasi yang jarang bisa dicapai film komedi Indonesia. Keberhasilan sebuah film tidak hanya diukur dari jumlah penontonnya atau sebaik apa ulasan kritikus. Kadang, film terbaik adalah film yang paling bisa memperbaiki mood seseorang, membuat orang-orang tertawa, dan memberikan energi positif setelah menontonnya. Agak Laen. Menyala Pantiku termasuk dalam kategori itu. Ia bukan hanya lucu, tetapi juga punya daya tarik emosional lewat interaksi karakter dan suasana panti jompo yang hangat namun penuh kejutan. Film ini mengingatkan kita bahwa hiburan adalah bagian penting dari hidup, terutama di akhir tahun ketika banyak orang mencari cara untuk melepaskan penat. Film ini berhasil memadukan berbagai elemen komedi, misteri, aksi kecil, dan karakter-karakter unik menjadi sebuah karya yang menyenangkan. Dan karena itulah, tidak mengherankan jika film ini kemudian menjadi perbincangan di mana-mana. Tidak sedikit orang yang menontonnya 2 kali, atau setidaknya merekomendasikannya kepada teman-teman mereka. Kepopuleran film ini bukan hanya karena nama Agak Laen, tetapi karena kualitas filmnya yang benar-benar memuaskan. Ketika sebuah film bisa membuat orang tertawa dengan tulus, memberi hiburan yang berkualitas, dan sekaligus menjadi fenomena budaya pop di penghujung tahun, maka ia sudah pantas mendapatkan gelar sebagai salah satu film terbaik di periode tersebut. Agak Laen. Menyala Pantiku telah memenuhi semua kriteria itu. Dengan segala keunikan dan kualitas yang ditawarkannya, film ini menjadi penutup tahun yang sempurna bagi dunia perfilman Indonesia.